إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Akhwati fillah, para ummahat, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan dari Allah, di siang hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Al-Qaulul Mufid fi Syarhi Kitab Tauhid, kitab yang menjelaskan kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik, kita lanjutkan kembali mengkaji kitab Al-Qaulul Mufid Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita telah membahas muqaddimah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, begitu juga ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid dulunya. Jadi pembahasan pertama ini ada 7 ayat tentang hakikat tauhid. 7 ayat itu kita sudah bahas. Yang pertama surah Al-Zariyat ayat 56. Itu ayat yang pertama tentang hakikat tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mentauhidkan aku. Ayat yang kedua surah An-Nahl ayat 36. Ini menunjukkan begitu pentingnya kita mempelajari tauhid. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus ke setiap umat seorang rasul untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Ayat yang ketiga surah An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Kemudian yang keempat, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ibu ya. Wa qadha rabbuka, salah nih, tadi harusnya yang ketiga, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Yang ketiga surah Al-Isra ayat 23. Dan Allah memerintahkan agar kalian beribadah hanya kepadanya saja dan berbuat baik kepada orang tua kalian. Baru yang keempat surah An-Nisa ayat 30. Jadi keutamaan tauhid ada 7 ayat ini. Kita baru bahas surah Al-Zariyat ayat 56. Kemudian surah An-Nahl ayat berapa ini? 36. Iya, 36.
Surah Al-Isra tujuannya bukan tentang keagungan tauhid atau keistimewaan tauhid. Keistimewaan tauhid. Kemudian Al-Isra ayat 23. Kemudian Nisa ayat 30. Nah, ini 4 yang sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ayat yang kelima. Surah Al-An'am 567. Ayat surah Al-An'am. Al-An'am. Kemudian Al-An'am 150. Kemudian Al-An'am 150. 7 ayat dulu yang berbicara tentang keistimewaan tauhid. Berarti kita bahas hari ini ayat kelima, 6, dan 7 tentang keistimewaan tauhid. Ayat yang kelima, surah Al-An'am ayat 151. Wa qawluhu ta'ala, kata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah, dan Allah Ta'ala berfirman, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Surah Al-An'am ayat 151. Katakanlah wahai Muhammad, ya, ta'alau, kamarilah, aku akan bacakan kepada kalian apa yang Rabb kalian haramkan untuk kalian. Yang pertama, ya, alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah sekali-kali kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Surah Al-An'am ayat 151 sampai 153 ini disebutnya oleh para ulama al-wasalnya dan nasyrah. Ada 10 wasiat. Allah dan Rasul. Dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwa ayat ini berbicara tentang 10 wasiat Rasul. Yang pertama, wasiat Rasulullah di dalam Al-An'am 151, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama ya. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Yang ketiga, Ibu buka surah Al-An'amnya, ya, karena kalau di kitab Arab ini tidak lengkap. Jadi buka surah Al-An'amnya 151 sampai 153. Di situ ada 10 wasiat. Kalau wasiat itu kan berarti sesuatu yang sangat penting yang Rasulullah wasiatkan untuk umat. Yang kedua tadi, wabil walidaini ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga,
wala taqtulu auladakum min imlaq, dan janganlah engkau bunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Ini yang dihadapi manusia modern saat ini, ya. Padahal kemajuan teknologi dan informasi sudah sedemikian luar biasa, tapi pola pikirnya malah kembali kepada pola pikirnya orang jahiliyah. Karena orang jahiliyah itu mereka bunuh anak-anak mereka karena takut miskin, karena takut mereka nggak bisa memenuhi kebutuhan anak-anak. Dan ini yang justru diadopsi lagi sama manusia zaman modern saat ini. Perilaku, pola pikir orang jahiliyah yang mereka bunuh anak-anak mereka karena takut mereka jatuh miskin karena memenuhi kebutuhan anak-anak. Ya, makanya ibu jangan takut punya anak banyak. Ya, ini kayaknya ibu ya, keluarga berencana. Kalau yang dimaksud keluarga berencana itu membunuh janin yang sudah ada di dalam perut seorang ibu, maka ini haram hukumnya. Kalau yang dimaksud dengan KB itu seperti ini. Tapi kalau yang dimaksud KB itu hanya mengatur jarak saja antara anak pertama dengan anak kedua dengan anak ketiga, dan sebagian ulama masih membolehkan. Tapi kalau sampai membunuh, akhirnya wanita itu tidak bisa hamil lagi, maka ini sebuah keharaman. Ya, maka akan selalu wasiatkan ibu-ibu jangan takut punya anak banyak. Keluarga bukan berencana itu, tapi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang keempat, di sini Allah katakan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Allah setelah mengatakan, jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Karena kata Allah, kami memberikan rezeki kepada kalian, wahai orang tua, dan kami yang berikan rezeki kepada anak-anak kalian. Ya Allah sebutkan dua di sini. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang kasih rezeki kepadamu wahai para orang tua, dan kami yang kasih rezeki kepada anak-anak kalian. Maka di sini ditegaskan oleh Allah, makanya nggak perlu kalian membunuh anak-anak kalian yang akan lahir ke dunia. Yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Larangan yang keempat adalah janganlah kalian mendekati perbuatan keji, baik perbuatan keji itu nampak bisa terlihat atau perbuatan keji yang tersembunyi. Nanti kita jelaskan dulu apa maksudnya perbuatan keji yang nampak dengan yang tersembunyi. Yang kelima, wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqq, dan janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah melainkan karena sebab yang benar. Artinya nggak boleh membunuh jiwa, ya, jiwa yang diharamkan oleh Allah. Nanti kita sebutkan itu siapa saja jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah di sini. Karena bukan hanya jiwanya seorang muslim yang haram untuk kita bunuh, termasuk jiwanya seorang kafir zimmi atau kafir musta'man, itu juga diharamkan untuk kita bunuh. Nanti kita jelaskan apa itu kafir zimmi, apa itu kafir musta'man atau mu'ahad. Ada berapa ibu di ayat 151 ini? 5 ya, 5 wasiat. Lanjut ibu, ayat 152-nya. Ada 5 wasiat ini.
Yang keenam, Allah mengatakan wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang bermanfaat atau yang lebih bermanfaat. Nanti kita jelaskan apa maknanya jangan dekati harta anak yatim dan kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Hingga hatta yablugha syuddah, sampai dia memasuki usia dewasa dan dia bisa memahami nilai suatu uang atau dia bisa untuk memanage uang tersebut. Yang ketujuh, wa awful kaila wal mizana bil qist, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan cara yang adil, ya, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Yang kedelapan, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Yang kedelapan, apabila kamu berkata atau berucap, maka hendaklah ucapkan kalimat tersebut dengan adil. Apa yang dimaksud ucapan dengan adil di sini? Ucapan yang mengandung kebenaran, bukan mengandung kedustaan. Ya. Ini yang dimaksud ucapan yang adil, ucapan yang mengandung kebenaran, bukan mengandung kedustaan. Yang kedua, ucapan yang adil itu ucapan yang mengandung manfaat, baik untuk orang yang mengucapkannya maupun untuk orang yang mendengar ucapan tersebut. Ini yang dimaksud dengan ucapan yang adil, mengandung kebenaran dan mengandung manfaat. Yang kesembilan, wa bi ahdillahi awfu. Adapun ya terhadap janji-janji Allah maka penuhilah. Apa yang dimaksud janji Allah di sini? Maksudnya adalah penuhi kalian, mengikrarkan janji kalian, mengucapkan kalimat tauhid sebelum kalian dilahirkan. Dan dalam surah Ibrahim Allah bertanya itu kepada yang baru diciptakan itu, alastu bi rabbikum qalu bala, bukankah aku adalah Rabb kalian? Maka itu pun menjawab, bala, iya betul, syahiduna, kami bersaksi. Maka penuhi janji-janji Allah tersebut. Yang ke-10 mana Ibu? Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Kata Syekh Utsaimin, ini wasiat yang ke-10, yaitu kalian menunaikan, mengamalkan wasiat-wasiat yang 9 tadi. Wasiat yang 9 tadi, yang ke-10-nya kalian hendaknya mengamalkan wasiat-wasiat tersebut. Berarti ada berapa Ibu? 10 ya. Paham Ibu maksudnya ada 10 ini? Paham ya? Ini. Kenapa ini disebut dengan wasiatnya Rasulullah? Disebutnya di sini oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qawluhu ta'ala qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang ingin melihat wasiatnya Rasulullah yang sudah beliau bubuhkan
dengan tanda tangan cincinnya. Artinya yang sudah dapat capnya Rasulullah. Rasulullah dulu itu kalau ingin mengirim surat kepada raja-raja itu selalu diberikan tanda cap. Capnya itu dengan cincinnya. Ya, jadi dengan cincinnya. Maka di sini kata Abdullah bin Mas'ud, siapa yang ingin melihat wasiatnya Rasulullah, ya, yang itu sudah dibubuhkan dengan cap cincinnya, maka ucapkanlah firman Allah Ta'ala atau bacalah firman Allah Ta'ala surah Al-An'am dari 151 sampai 153. Ya, yang ini disebut dengan wasiat Rasulullah SAW yang tidak tertulis itu, tapi Allah abadikan di dalam Al-Quran. Dan ini membantah dalilnya orang-orang Syiah. Orang Syiah itu kan mengatakan bahwa Rasulullah itu punya wasiat. Kata mereka apa wasiatnya? Ya, Rasulullah, kata mereka wasiatnya Rasulullah itu memerintahkan untuk yang menjadi khalifah setelah beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Maka itu sebuah kebohongan ini. Karena tidak ada riwayat-riwayat yang sahih bahwa Rasulullah pernah memberikan wasiat kepada Ali bin Abi Thalib bahwa beliau yang akan menjadi khalifah setelah Rasulullah. Tapi itu kan dirayakan itu yang disebut dengan Idul Qadir oleh orang Syiah. Ya, Idul Qadir itu hari di mana Rasulullah katanya berwasiat kepada Ali untuk menggantikan beliau jadi khalifah. Maka itu sebuah kebohongan. Karena Rasulullah tidak pernah berwasiat selama hidupnya, ya, dengan wasiat yang tertulis kecuali yang Allah abadikan di dalam Al-Quran ini. Allah perintahkan untuk memberikan wasiat kepada umatnya dengan 10 wasiat. Kita bahas satu persatu ini wasiat-wasiat yang disampaikan Rasulullah. Yang pertama, kata Allah Ta'ala, "Atlu ma harama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an." Perkara yang diharapkan oleh Allah yang pertama kali adalah jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka kata-kata alla tusyriku bihi syai'an ini maknanya umum. Kata-kata Allah tusyriku bihi syai'a maknanya tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun itu. Apakah itu berdoa kepada Allah tapi di satu sisi doanya mintanya ke Rasulullah, ini sama syirik. Atau dia doa kepada Allah tapi di satu sisi doanya kepada wali Allah yang sudah meninggal di kuburannya, ini juga jatuh ke dalam syirik, ya. Jadi wasiat pertama Rasulullah diawali dengan tauhid. Ini menunjukkan keagungan tauhid, bahwa syirik itu perkara yang besar yang wajib kita tinggalkan, baik itu syirik besar maupun syirik kecil, karena kedua-duanya adalah dosa besar. Jadi jangan dipikir kalau syirik kecil berarti dosanya kecil, salah. Syirik kecil apakah itu riya, apakah itu sum'ah, maka itu masih tergolong dosa-dosa besar. Maka di sini orang yang riya dia juga sejatinya berbuat menjadikan Allah sebagai sekutu, yaitu dia menjadikan ibadahnya untuk dilihat atau dipuji orang lain. Ya. Ini wasiat yang pertama. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Siapapun makhluk tersebut tidak boleh kita jadikan ibadah kita sebagaimana kita beribadah kepada Allah.
Nggak boleh menjadikan doa kita untuk Rasulullah, maksudnya mintanya sama Rasulullah. Kalau ada masalah mintanya sama orang soleh yang ada di kuburan. Kalau ada masalah mintanya kepada jin dan syaitan. Kalau ada masalah mintanya kepada hari ini, semua perbuatan syirik yang menyekutukan Allah. Yang kedua, wasiatnya di sini wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Dari sini Ibu, kata ulama ya, ketika menafsirkan ayat ini diantaranya orang yang tauhidnya benar, dia akan senantiasa berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi ada hubungan antara tauhid dengan akhlak kita ini. Ya, jangan sampai orang mengaku tauhidnya paling benar, gak pernah berbuat syirik kepada Allah, tapi kepada orang tuanya kasar. Tapi dia kepada orang tuanya gak berbuat baik, tapi dia suka menyakiti hati orang tuanya. Berarti ada masalah dengan tauhid. Ya, ada tauhid yang benar sesudahnya Allah katakan wa bil walidaini ihsana. Ini menunjukkan haknya orang tua itu setelah haknya Allah dan Rasul. Maka haknya begitu besar yang dimiliki oleh orang tua kita. Maka wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, salah satu parameter tauhid yang benar yang dimiliki seorang hamba. Ya. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang tua, baik dia masih hidup maupun setelah meninggal dunia, Ibu ya. Berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua setelah meninggal dengan cara apa, Ibu? Dengan cara apa? Kalau orang tua kita sudah meninggal, mendoakannya. Yang kedua, memohonkan ampun untuknya. Yang ketiga, menjalin silaturahim dengan kerabat-kerabat orang tua kita. Kakaknya bapak, adiknya bapak, kakaknya ibu, adiknya ibu, itu bagian dari berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal dunia. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum, jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Kata walad itu Ibu dalam bahasa Arab itu maknanya laki dan perempuan. Jadi kata waladun itu bukan anak laki-laki Ibu, tapi mencakup anak laki dan perempuan. Waladun jamaknya aulad. Ya. Maka kata Allah, jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Yang di sini Allah ingin menjelaskan bahwasannya tauhid yang benar itu adalah seseorang yang dia ketika dia memiliki anak, maka dia yakin rezeki anak itu akan diberikan. Jadi nggak usah takut memiliki anak yang banyak, karena setiap anak yang lahir sudah Allah tetapkan rezekinya. Maka rasa takut ini sama dengan yang dimiliki oleh orang-orang musyrik jahiliyah yang mereka takut punya anak karena takut miskin. Di sini kata Syekh Utsaimin juga ya, makna ya jangan bunuh anak-anak kalian, ini maknanya kalian tunaikan hak-hak anak kalian. Di antaranya adalah menunaikan hak-hak anak itu, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain. Wasiatkanlah, atau Allah berwasiat ya kepada anak-anak kalian ketika kalian meninggal dunia, maka bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Jadi ibu gak boleh berwasiat dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi gak boleh ibu menjelang meninggal kemudian katakan kepada anak laki dan perempuannya,
Nah, kalau ibu meninggal, nanti harta warisnya dibagi rata saja ya. Ini hukumnya haram, nggak boleh. Walaupun semuanya ridho, karena sama saja dia menganggap hukum yang dibuat manusia itu lebih baik daripada hukum Allah Ta'ala. Maka nggak boleh membagi warisan secara adil bagian laki-laki dengan bagian perempuan. Ya, harus dibagi sesuai dengan aturan Allah di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian ya, kata Allah Ta'ala wasiat yang ke setelah wala taqtulu auladakum nah wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Jangan kalian dekati ya perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Maka di sini dijelaskan apa yang dimaksud dengan perbuatan keji yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wala taqrabul fawahish. Di sini ada larangan untuk mendekati. Jangankan melakukannya ibu, mendekati saja itu sudah perkara yang dilarang. Kenapa itu dilarang? Dari atun ilaiha. Karena mendekati perkara tersebut bisa menjadikan orang itu jatuh ke dalamnya. Wa lidzalika harama 'ala rajuli an yanzura ila mar'atil ajnabiyyah. Itulah mengapa diharapkan bagi laki-laki memandang perempuan yang dia merupakan perempuan yang bukan mahramnya, karena itu termasuk mendekati perkara kekejian tadi. Ya, bayangkan kita sudah dilarang untuk mendekati perkara yang bisa menjatuhkan kita kepada zina. Karena yang dimaksud kejinya kan zinanya. Tapi kita sudah dilarang dari berbuat mendekati kepada perzinahan, yaitu dengan melihat wajah perempuan yang bukan mahramnya. Atau ibu juga ya tidak boleh melihat wajah laki-laki yang bukan mahramnya, kecuali dalam rangka taklim. Mimba bin taklim saling menuntut ilmu, maka itu diperbolehkan. Ini pengecualian ibu ya. Adapun di luar kajian jangan dipandangin foto-foto ustadznya. Ya, haram hukumnya itu, nggak boleh. Ya, ini haram hukumnya ya melihat wajah lawan jenis yang bukan mahram. Kemudian juga kata Syekh Utsaimin, di antara perkara yang bisa mendekatkan seseorang pada perbuatan zina adalah wa adiyakhdua biha, berduaan saja dengan perempuan yang bukan mahramnya, termasuk dalam sholat ibu. Subhanallah, dalam sholat saja ibu nggak boleh laki-laki sholat sendirian tiba-tiba datang perempuan ikut berjamaah dengan laki-laki yang sendirian tersebut, padahal dua-duanya bukan mahram. Itu sudah diharapkan oleh para ulama. Padahal itu dalam sholat, ya. Dalam sholat saja laki-laki dan perempuan yang bukan mahram gak boleh berduaan itu. Itu dalam sholat, padahal dalam hal ibadah. Apalagi di luar ibadah mereka berduaan. Apakah di bawah pohon gitu ya? Apakah berduaan ketika menaiki mobil ya? Berduaan saja tanpa ada mahramnya yang lain, maka ini hukumnya haram karena termasuk mendekati perzinahan. Yang ketiga, di antara perkara yang termasuk mendekati perzinahan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa alla tusafirul mar'atu bi ghairi mahram.
Seorang perempuan dilarang untuk safar kecuali dengan mahramnya. Lianna dzalika yuqarribu minal fawahish. Karena perkara itu juga termasuk mendekatkan kepada perzinahan. Ya, ini maksud dari larangan kita mendekati perbuatan kecil. Di antaranya perempuan tidak boleh berbuat dengan yang bukan mahramnya, tidak boleh memandang wajah lawan jenisnya yang bukan mahramnya, dan yang ketiga tidak boleh safar kecuali dengan mahramnya. Siapa saja yang bisa dijadikan mahram itu? Yang bisa dijadikan mahram yang pertama adalah semuanya laki-laki dari sisi kerabatnya. Berarti anak laki-laki itu boleh jadi mahram itu batasan umurnya kata ulama kalau dia sudah memasuki usia mumayyiz. Apa mumayyiz Ibu? Biasanya usia berapa? Anak kita sudah mumayyiz? Usia berapa? 10 tahun sudah ya. Walaupun mungkin dia belum balik. Karena biasanya mana dulu Ibu? Balik dulu atau mumayyiz dulu? Mumayyiz dulu. Maka boleh walaupun dia baru 10 tahun tapi dia sudah mumayyiz, maka dia boleh dijadikan teman mahram ketika ibunya melakukan safar. Batas minimal safar berapa kilo Ibu? 84 kilometer. Maka itu disebut safar. Kalau sudah menempuh jarak 84 kilo, maka wajib bagi seorang perempuan dia safar ditemani oleh mahramnya. Termasuk dalam umrah dan haji. Karena ini banyak ya kaum muslimah mereka pergi haji sendirian, ya, pergi umrah sendirian tanpa ditemani mahramnya. Dan ini bisa menjadikan umrah mereka bukan pahala tapi dosa. Ya, mereka umrah tanpa ditemani dengan mahramnya. Mahramnya itu harus laki-laki. Apakah itu suaminya, ayahnya, kakak laki-lakinya, adik laki-lakinya, anak laki-lakinya, itulah yang disebut dengan mahramnya. Ya. Maka ini larangan yang keempat ya. Adapun ma zahara minha wa ma bathana, yang dimaksud dengan perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi, kata Syekh Utsaimin, yang dimaksud perbuatan keji yang nampak itu yang bisa terlihat oleh mata seseorang. Itu perbuatan keji yang nampak tadi, seperti berduaan dengan bukan mahramnya atau dia melakukan zina. Adapun perbuatan keji yang tersembunyi itu berkaitan dengan perbuatan hati. Perbuatan keji berupa prasangka buruk kepada Allah atau kepada orang lain, ya, atau misalnya dia memiliki rasa dengki, rasa iri, ya, atau dia memiliki rasa memusuhi, rasa dendam. Yang ini semuanya juga perbuatan keji. Makanya banyak sekali Ibu hadis-hadis Rasulullah yang menyebutkan jangan kalian dekati perkara yang itu bisa mendatangkan permusuhan di antara kalian. Mendatangkan permusuhan saja itu sudah dilarang oleh syariat. Apa misalnya Rasulullah dan Allah larang kita mencaci maki saudara kita, karena itu bisa menimbulkan permusuhan. Kita juga dilarang membeli barang yang sudah dibeli oleh saudara muslim kita. Kenapa itu dilarang? Karena bisa menimbulkan permusuhan. Rasulullah juga larang kita menjual barang yang sudah dijual saudari muslimah kita. Kenapa itu dilarang? Karena bisa menimbulkan permusuhan. Lihat banyak sekali aturan-aturan syariat yang itu diharapkan karena bisa mendatangkan kepada permusuhan. Dan itulah yang disebut dengan
jangan kalian dekati perbuatan-perbuatan kecil. Karena itu bisa mengantarkan kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Yang kelima, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Jangan kalian membunuh jiwa-jiwa yang diharapkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar. Jiwa siapa saja Ibu yang diharapkan oleh Allah bunuh. Ini udah tunggu ya. Jiwa yang diharapkan untuk dibunuh. Yang pertama tentu muslim atau muslimah. Selama dia muslimah, walaupun mungkin batinnya itu dia muncul. Misalnya dia memang secara batinnya suka mengejek ajaran-ajaran Islam, ya, tidak senang kepada kaum muslimin. Walaupun dia batinnya muncul itu, selama dia muslim dan mengucapkan syahadat, maka dia tetap dihukumi muslim atau muslim. Itulah kenapa Rasulullah nggak bunuh orang-orang munafik itu. Kenapa Rasulullah nggak bunuh Ubay bin Salul? Padahal sudah jelas kemunafikan. Kenapa Rasulullah nggak bunuh itu? Apa alasannya? Karena secara zahirnya dia muslim. Makanya Rasulullah kan pernah bersabda, ketika ditanya oleh sahabat, kenapa enggak kita bunuh saja ini, kita habisi saja orang-orang munafik ini? Kata Rasulullah, "An akhsha an yakuna nas anna Muhammadan qatala ashabahu." Karena aku khawatir nanti manusia akan mengatakan bahwa Rasulullah membunuh sahabat-sahabat. Karena mereka zahirnya muslim, walaupun batin mereka kafir. Makanya mereka tetap tidak boleh untuk dibunuh. Di zaman kita kan juga ada orang yang mungkin kelihatannya ini memang dia punya sifat-sifat orang munafik gitu ya. Batinnya kufur, benci sekali dengan ajaran syariat Islam. Tapi tetap kita tidak boleh membunuhnya karena secara zahirnya dia adalah seorang muslim atau muslim. Ibu ya, sampai orang munafik pun yang dia zahirnya telah berarti kafir, tetap kita tidak membunuh. Yang kedua, kafir siapa kafir bumi? Orang kafir yang tidak memusuhi kaum muslimin. Orang kafir yang tidak memusuhi kaum muslimin ini darahnya menjadi haram, tidak halal untuk. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, "Man adza zimmiyan faqad azani, wa man azani faqad azallah." Siapa yang menyakiti aku, maka dia telah menyakiti Allah. Dan siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka sama saja dia telah menyakiti aku. Ini makna bahwa kafir zimmi tidak halal darahnya dibunuh. Yang ketiga, yang juga tidak boleh dibunuh ketika bunuh, ada yang disebut dengan kafir mu'ahad.
kafir mu'ahad. Apa artinya kafir mu'ahad? Kafir yang dia terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Kafir mu'ahad ini contohnya itu orang-orang kafir yang dia tinggal dengan dunia, yang mereka memiliki izin berobat pisah, maka mereka tidak boleh dibunuh karena mereka masuk dalam definisi kafir mu'ahad, ya, yang terikat perjanjian dengan negeri muslim. Kita sudah bahas dulu ya, Indonesia negeri muslim atau bukan? Negeri Islam atau bukan? Iya. Apa parameternya negeri Islam itu? Negeri bukan yang banyak orang. Negeri tersebut bisa ditegakkan syiar-syiar Allah, azan, sholat Jumat, sholat berjamaah, sholat 2 hari raya, ibadah kurban. Itu berarti negeri itu, kalau di negeri tersebut syiar-syiar itu ditegakkan, itu disebutnya negeri Islam, negeri kaum muslimin. Sebaliknya, kalau negeri tersebut tidak boleh ditegakkan syiar Islam, maka itu disebutnya negeri Islam. Ya, kita kan alhamdulillah seperti Islam, seperti kok itu juga ditegakkan, maka disebutnya negeri Islam. Yang keempat, orang kafir juga yang tidak boleh untuk dibunuh disebut dengan kafir mustaq. Tulisan Arabnya kafir mu'ahad dengan kafir mustaqman. Kafir mustaqman ini orang kafir yang dia datang ke negeri Islam dan dia dapat jaminan dari salah satu orang Islam. Artinya ada orang Islam yang menjamin orang ini, pokoknya dia boleh tinggal dengan saya atau dia akan bersama saya, ya tidak boleh dibunuh kalau ada muslim yang menjamin. Maka itu disebutnya dengan kafir mustaqman. Ya. Ini 4 jiwa ibu yang tidak boleh kita bunuh atau darahnya menjadi haram, tidak menjadi halal. Illa bihaqqil Islam. Ya, atau illa bilhaq di sini ibu ya. Kecuali dengan yang hak. Apa yang dimaksud dengan yang hak di sini? Yang dimaksud dengan yang hak di sini adalah kecuali dengan cara-cara yang dibolehkan oleh syariat Islam. Ini ada dalam hadis Arba'in itu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak salah hadis nomor 14 ini. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salatin. Tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan, untuk dibunuh kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Jadi makna illa bil haq ini kecuali dengan cara yang dibolehkan, dibenarkan oleh syariat Islam. Apa saja itu? Sebabnya misalnya an-nafsu bin nafsi, dia boleh dibunuh karena dia membunuh kaum muslimin, atau dibolehkan karena kisos, ya, karena hukum kisos maka dibolehkan muslim untuk dibunuh. Yang kedua, az-zayyibuz zani. Az-zayyibuz zani itu perempuan yang sudah menikah dan dia melakukan zina. Tapi zina yang dimaksud di sini bukan zina dengan matanya, bukan zina dengan tangannya, ibu ya, karena itu makna zina yang lain. Tapi makna zina ini zina secara istilah,
yang betul-betul dia melakukan hubungan zina tersebut, baru dia terkena hukuman mati, yaitu dengan dirajam sampai mati. Ya. Yang ketiga, Muslim bisa menjadi halal darahnya ad-dariku lidinihi, orang yang murtad dari agamanya. Tapi di sini dikasih catatan itu, orang yang murtad tidak langsung dibunuh. Kata ulama, diminta dulu untuk bertaubat sampai 3 hari. Ditunggu sampai 3 hari. Al-istitabah, diminta untuk bertaubat. Kalau sampai 3 hari dia tidak bertaubat juga, maka pemerintah berhak menghukumnya dengan hukuman mati. Berarti illa bil haq, kecuali dengan cara yang dibolehkan oleh syariat Islam adalah dengan cara ini, yaitu apabila dia membunuh maka kita boleh untuk mengqisasnya. Kalau dia melakukan zina padahal dia sudah menikah, maka boleh untuk merajamnya sampai mati, atau dia karena murtad dari agama Islam. Ya. Paham sampai sini, Bu? Kita lanjut wasiat yang ke-6. Ayat 152-nya. Allah Ta'ala berfirman, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan." Janganlah kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik. Kata Syekh Utsaimin, apa maknanya dengan cara yang paling baik? Cara yang paling baik mengandung 2 makna, kata beliau. Al-hasan ad-dunyawi, al-hasan ad-dini. Cara yang paling baik itu adalah dengan cara yang mendatangkan manfaat untuk anak yatim ini dalam urusan dunianya, atau mendatangkan manfaat untuk urusan agamanya. Maka berarti di sini, ya, orang yang dia mendekati harta anak yatim, dia harus memenuhi 2 syarat ini. Dia gunakan harta tersebut untuk memenuhi kebutuhan anak yatim ini dalam urusan dunianya. Yang kedua, dia penuhi kebutuhan anak yatim ini untuk urusan agamanya. Ya. Maka inilah cara yang paling baik untuk mendekati harta anak yatim tersebut. Artinya untuk mengelolanya kita perhatikan ini, ya, karena berat sekali, Bu. Dosa orang yang memakan harta anak yatim itu kan dosa besar. Sampai Allah mengatakan, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim sama saja dia memasukkan ke dalam perutnya itu api neraka. Ya. Makanya subhanallah, ayat yang berbicara tentang harta anak yatim ini ada sekitar 20 ayat. Yang itu menunjukkan berhati-hati di dalam berinteraksi dengan harta anak yatim. Ibu misalnya punya kakak, ternyata kakaknya meninggal, akhirnya anaknya itu yang ngurusin, tahu bagaimana cara mengelola harta anak yatim. Harus 2 dulu, ya, manfaat untuk urusan dunianya, manfaat urusan akhiratnya. Harta anak yatim. Kemudian yang ke-7, wa auful kaila wal mizan. Wa auful kaila wal mizan maknanya penuhilah takaran-takaran dan timbangan-timbangan kalian. Ini biasanya dalam transaksi jual beli muamalah. Ya, kalau ibu sebagai pedagang maka penuhi takarannya. Karena di antara, ya,
perkara yang diharamkan oleh Allah dalam transaksi jual beli adalah mengurangi takaran dan timbangan sampai ada kaum khusus itu. Kaumnya Nabi siapa yang suka mengurangi takaran dan timbangan? Nabi Syuaib itu. Nabi Syuaib itu kaumnya disebut kaum Madian, itu kerjaannya suka mengurangi takaran dan timbangan. Makanya Allah sebutkan ya tentang mereka, wala tanqusul mikyala wal mizan. Jangan kalian kurangi takaran-takaran dan timbangan orang yang beri kepada kalian. Sampai Allah menurunkan surah khusus. Ya, surah khusus yang menjelaskan tentang orang-orang yang curang dalam melakukan jual beli. Surah apa Ibu? Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah orang-orang yang berbuat curang, yang mereka kalau giliran jadi pembeli ingin takaran dan timbangannya dipenuhi. Giliran mereka jualan, mereka malah mengurangi takaran dan timbangan tersebut. Nah ini sama Ibu, kata Syekh Utsaimin ketika menafsirkan ayat ini, sama dengan seorang suami yang mau ditunaikan haknya tapi nggak mau menunaikan hak istrinya. Atau sebaliknya Ibu, sama dengan seorang istri yang dia mau ditunaikan haknya tapi dia tidak menunaikan hak suaminya. Maka dia masuk dalam ayat ini Ibu, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang, termasuk istri yang tidak menunaikan hak-hak suaminya atau suami yang tidak menunaikan hak-hak istrinya. Itulah mengapa ibu harus tahu apa saja itu hak-hak suami, suami juga harus tahu apa saja itu hak-hak istri. Itu juga ibu harus tahu hak-hak anak. Karena kalau anak itu haknya tidak ditunaikan, sama ibu termasuk orang yang berbuat curang dalam ayat ini. Mau haknya ditunaikan oleh anaknya, tapi dia tidak menunaikan hak anaknya. Jadi ayat Al-Mutaffifin ini maknanya umum. Orang-orang yang tidak menunaikan hak orang lain, dia termasuk di dalam ancaman ayat ini. Celakalah orang-orang yang berbuat kecurangan. Ya. Kemudian yang ke-8 Ibu ya. Wa idza qultum fa'dilu. Apabila engkau berbicara, maka bicaralah dengan adil. Jadi Anda sudah sebutkan Ibu ya beberapa makna dari ayat. Yang pertama, yang dimaksud dengan berbicara dengan adil yaitu berbicara sesuai dengan kebenaran, tidak mengandung kedustaan. Ini makna yang pertama. Yang kedua, berbicara dengan adil adalah berbicara yang mengandung unsur manfaat di dalam pembicaraannya. Apakah itu manfaat untuk orang yang berbicara atau manfaat untuk orang yang mendengar pembicaraan? Yang ketiga Ibu, antahkuma bainan nas. Makna ucapan yang adil di sini adalah engkau ketika berhukum atau menetapkan hukum untuk manusia, maka tetapkanlah dengan cara yang adil. Walau kana dzaqu, walaupun itu kepada kerabat-kerabat kalian. Maknanya di sini apa Ibu? Kalau ada kerabat kita yang melakukan kesalahan, maka tetap kita harus berbicara dengan bicara yang benar. Dan kita tidak boleh melindungi kesalahan-kesalahan yang dilakukan kerabat kita. Maka ada kerabat misalnya tersangkut kasus hukum, yang itu memang secara hukum dia ditetapkan bersalah, maka
maka wajib kita berkata dengan perkataan yang benar tersebut. Termasuk tidak boleh kita menjadikan kerabat kita itu justru dia lepas dari kejahatan hukum tersebut. Sampai Rasulullah kan bersabda, "Lau anna Fatimah binti Muhammadin sarqat la qata'tu yadaha." Ini kan hadis ketika Usamah bin Zaid ingin memberikan syafaat kepada perempuan dari Bani Makhzumiyah yang dia mencuri. Akhirnya Usamah bin Zaid berkata kepada Rasulullah supaya diringankan hukuman. Maka Rasulullah bersabda dengan hadis ini, kalau seandainya anakku Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini menunjukkan harusnya kita berucap dengan perkataan yang adil, termasuk juga berlaku adil. Yang kesembilan, wa bi ahdillahi awfu, dan terhadap janji-janji Allah maka tunaikanlah. Apa perjanjian yang kita buat dengan Allah? Di sini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-12. Kata Allah, "Wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum ithnai asyara naqiban." Wa ba'athna minhum ithnai asyara naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa aitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhu wa aqradtumullaha qardan hasanan hadza mitsaqun min janibil makhluk. Wa qawluhu ta'ala, yang kedua itu surah Al-Maidah yang ke-12, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar hadza min janibillah. Jadi lihat Ibu, Al-Maidah ayat 12. Inilah perjanjian antara kita dengan Allah Ta'ala. Al-Maidah ayat ke-12. Allah Ta'ala berfirman, wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israil, dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israil dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin, dan Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kamu. Sesungguhnya jika kamu mendirikan salat, menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kalian bantu mereka, dan kalian berikan pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosa kalian. Namun perjanjian yang paling besar itu adalah perjanjian tentang kita mentauhidkan Allah, menjadikan ibadah hanya untuk Allah saja. Ya. Sampai jam berapa Ibu? Baik. Jam berapa? Nggak ada yang lain, nggak ada yang nyawa. Kita lanjut. .30 udah habis dong. Iya, berarti kita buka tanya jawab dulu ya. Karena selesai ini tentang keistimewaan tauhid, baik dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Allah Ta'ala bisawab. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillah, bagaimana hukumnya untuk istri jika bersafar tanpa ditemani suami?
Satu, karena beda pemahaman, ya. Yang kedua, karena beda manhaj dan bagaimana hukum untuk surat. Ya. Oh, iya. Yang pertama, Ibu, ya, hukumnya istri safar tanpa mahram, Ibu, ya. Karena mahram itu maknanya banyak, bukan hanya suami. Ibu bisa ditemani anak ibu tadi yang usianya minimal sudah mumayyiz. Kalau usianya sudah mumayyiz, maka sudah boleh menemani ibu untuk safar. Ya. Adapun kalau suami tidak menemani, kalau memang masih ada mahram lain yang bisa menemani, maka itu yang kita ambil. Ya. Adapun ibu safar tanpa mahram itu sudah jelas dalilnya. Hadis Rasulullah, la tusafiril mar'ah illa ma'adhi mahram. Kata Rasulullah, janganlah seorang perempuan melakukan safar kecuali dengan ditemani mahramnya. Ini maknanya haram bagi perempuan melakukan safar tanpa mahram. Ya. Adapun kalau ternyata tidak ada yang lain, sementara suami mengizinkan istrinya safar tanpa mahram, maka suaminya berdosa. Suaminya ikut berdosa. Ya, maka ibu harus cari cara bagaimanapun itu, ibu harus memiliki mahram ketika safar. Apakah itu kakak ibu, adik ibu, gitu ya, atau misalnya anak ibu yang masih mumayyiz, ya, yang itu bisa menjadi teman safar. Adapun ibu safar tanpa mahram, ini haram hukumnya. Dan suami berdosa kalau mengizinkan istrinya safar tanpa ditemani mahram. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang kedua, Ustaz mau tanya, ayah saya memberi hibah pada 3 anaknya, 1 wanita plus laki-laki, sama rata. Tidak lama ayah saya wafat. Apakah pembagian hibah dilanjutkan atau hibah dibatalkan? Langsung bagi waris sesuai syariat Islam, 2 kali bagian laki-laki dan 1 bagian perempuan. Ya, harus dibedakan Ibu antara hibah dengan warisan. Apa bedanya hibah dengan warisan? Hibah itu dibagikan oleh orang yang masih hidup. Adapun warisan itu dibagikan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Paham Ibu bedanya? Ya, jadi kalau hibah itu berarti orangnya memang masih hidup Ibu. Baru itu disebut hibah atau hadiah. Adapun kalau orangnya sudah meninggal, maka itu disebutnya sebagai warisan. Maka kalau orang itu atau orang tua ibu tadi membaginya selama dia masih hidup, maka itu disebutnya hadiah itu. Berarti hadiah itu boleh dibagi secara rata. Karena memang hadiah itu anjurannya dibagi secara rata, baik laki-laki maupun perempuan. Beda kalau itu sudah menjadi warisan. Setelah bapak ibu wafat, maka berarti harta selain yang diberikan hadiah tadi kepada anaknya, itu berarti menjadi warisan. Gitu ya. Maka kalau harta itu dibagikannya sebelum orang tua wafat, itu menjadi hibah, hadiah. Tapi setelah orang tua wafat, maka selain dari hadiah yang sudah dihibahkan, itu baru menjadi harta warisan yang harus dibagi dengan bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana menasehati saudara yang meninggal suaminya dan menguasai harta suaminya tersebut? Apakah ini termasuk memakan harta anak itu? Ya, pertanyaan yang bermanfaat. Yang pertama, ya, ketika suami meninggal, maka harta itu harus dibagikan warisannya.
kalau memang anak itu sudah mencapai usia dewasa. Kalau memang anak-anaknya sudah bisa dianggap dia mengatur keuangannya sendiri. Tapi kalau anaknya ternyata masih kecil-kecil, Ibu, ya, kecil-kecil itu ya masih balita gitu ya, atau dia belum memasuki usia balik, yang dia belum mengerti cara mengelola uang ini, maka boleh istri atau ibu dari anak yatim ini dia yang pegang uangnya. Tapi tidak boleh dia pakai itu untuk kepentingan pribadinya. Adapun kepentingan pribadinya, dia sudah dapat dari warisan yang ditinggalkan oleh suaminya. Maka itu yang dia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun bagian harta anak yatim, dia boleh kelola itu. Kelola itu ya untuk memenuhi kebutuhan anak yatim tersebut, atau misalnya untuk dia membiayai pendidikan anak yatim tersebut. Maka itu Ibu, boleh untuk dia kelola, tapi bukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi istri ini atau ibu ini, tapi dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, baik kebutuhan duniawinya maupun kebutuhan untuk akhiratnya. Ya. Maka kalau dia ya hanya mengambil harta yang ditinggal suaminya itu dari bagian warisan yang memang itu haknya dia, maka itu diperbolehkan. Adapun dia pegang itu semua harta suaminya, sementara bagian anak yatim pun dia makan hartanya, maka ini yang masuk ke dalam kategori kezaliman. Ya, makanya yang lebih aman Ibu, bagikan sudah. Ya, harta warisnya, jadi tahu anak itu kebagiannya berapa ya. Jadi misalnya suami ini wafat meninggalkan satu istri. Anaknya berapa Ibu? 3. Laki-laki berapa? 2. Perempuan 1. Berarti ada saudara laki-laki nggak Ibu? Ada. Nah, saudara laki-laki dia selama ada anak dan bisa dapat ya. Maka berarti kan gampang Ibu. Yang dapat ada bapak ibunya masih hidup? Sudah meninggal semuanya atau ada yang hidup? Hah? Ibunya suami masih hidup. Baik, berarti suami meninggal berarti ibunya dapat 1/6. Kemudian anaknya dapat sisanya, istrinya dapat 1/8. Ya, maka berarti sudah ketahuan tuh bagian istri 1/8 saja, bagian ibu 1/6, berarti sisanya bagian anaknya. Berarti bagian anak tersebut tidak boleh dimakan oleh istrinya tersebut. Pertanyaan online. Bagaimana caranya menanamkan tauhid pada anak remaja? Anak remaja kan sudah mulai berpikir secara sempurna. Maka cara menanamkan tauhidnya adalah dengan banyak melakukan dialog bersama remaja ini. Beri dia stimulus untuk berpikir bagaimana dia bisa merasakan Allah itu yang menciptakan alam semesta ini. Banyak Ibu caranya untuk menanamkan tauhid yang benar pada remaja. Ya, di antaranya adalah dengan dia misalnya diberikan amanah untuk membelikan sesuatu membelikan suatu barang, kemudian kita lihat dia jujur atau tidak ketika membelikan barang tersebut. Kalau dia jujur, berarti dia merasakan muraqabatullah, tauhid yang benar itu. Merasakan bahwa Allah menyaksikannya di mana saja. Ya, maka tauhid kepada anak remaja itu banyak Ibu caranya ya, dengan memberikan dia amanah-amanah untuk dia tunaikan ya. Maka diuji itu tauhidnya benar atau tidak di dalam dia mengelola uangnya, di dalam dia melakukan amanah yang kita berikan tersebut.
Maka tanamkan tauhid kepada remaja dengan cara dia tahu bahwasannya Allah melihatnya dimanapun dan kapanpun dia berada. Maka tanamkan muraqabatullah kepada remaja itu dengan memahamkan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tapi di sini Ana diminta kasih 3 pertanyaan ini. Ada hadiahnya katanya dari Pak Tian. Atau hadiahnya langsung masuk rekening ya. Jadi, yang pertama Ibu. Oh hadiahnya buku. Bagus. Yang pertama Ibu, ini boleh nyontek buku atau enggak? Sebutkan 7 ayat yang membahas keistimewaan tauhid. Sebutkan surah dan ayat berapanya aja Ibu. Silakan. Ya. Dari surah apa? An-Nahl ayat 36 terus. Ya, Isra 23 terus. An-Nisa 36 terus. Al-An'am 151. Al-An'am 152 terus. Sampai ya, berarti sebenarnya 7 ayat itu Ibu ya. Berarti pertemuan selanjutnya sudah hafal 7 ayat tersebut. Ya. Ini dihafal Ibu ya, 7 ayat keistimewaan tauhid ini. Ya. 7 ayat keistimewaan tauhid tadi. Pertanyaan yang kedua, sebutkan 10 wasiat dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Ayo, 10 wasiat. 10 wasiat Rasulullah. Ada yang tunjuk tangan? Ada, silakan Bu. Ya. Ya. Ketiga. Ya. Kemudian mendekati harta anak yatim. Kemudian ya, penuhi takaran-takaran dan ibadah. Kemudian berbicara harus adil. 9. Nah, yang ke-10 yang mana Ibu? Yang ke-10 yang mana? Hah? Yang ke-10 yang mana jadi? Nah, menunaikan wasiat-wasiat tadi. Nah, aksan di jawabannya benar Ibu. Kelas 10 wasiatnya itu. Mau hapus dulu. Pertanyaan terakhir. Sebutkan yang dimaksud jiwa-jiwa yang tidak boleh dibunuh kecuali dengan cara yang hak. Ini Bu, biasa saja.
Yang keempat, kafir mahat apa definisinya? Nah, yang terikat perjanjian dengan kaum muslim, kecuali dengan cara yang hak. Apa itu maknanya? Yang dibolehkan syariat siapa saja untuk dibunuh? Siapa saja yang dibolehkan untuk dibunuh? Wanita yang berzina dan dia sudah menikah, ibu ya. Karena kalau belum menikah hukumnya 100 kali cambuk. Kemudian yang membunuh muslim yang lain ya. Yang ketiga, orang yang murtad dari agama Islam. Ya, Santi ibu, jawabannya selesai ibu ya, 3 pertanyaan ya. Kita lanjut selanjutnya insya Allah dengan pembahasan setelah keistimewaan tauhid, kita akan bahas tentang keutamaan tauhid, keutamaan memiliki tauhid yang benar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mohon maaf bila ada kata-kata kurang berkenan di hati umat semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum